Perkenalkan, nama saya Kade Doni Indrawan. Saya merupakan mahasiswa informatika Universitas Kristen Buta Wacana. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk mengimplementasikan dalam mata kuliah Internet of Things, di mana project yang akan saya buat ini bertemakan IoT untuk akuarium yang saya beri nama Smart Aquarium gitu. Jadi untuk project yang saya buat ini, di mana perangkat IoT ini bisa memberikan makan secara otomatis ke akuarium untuk makan ikannya, kemudian juga bisa menghidupkan pompa air jika ketinggian air kurang dari minimal yang sudah ditentukan. Ketika air sudah kurang dari itu, maka pompa akan hidup untuk menambah air dalam akuarium, dan ketika tinggi air sudah mencapai batas maksimum, maka pompa itu akan mati secara otomatis. Dan di sini akan menggunakan modul ESP32 dan juga perangkat lainnya, di mana contoh yang akan saya buat di sini menggunakan MQTT broker. Mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, untuk pembuatan smart aquarium ini membutuhkan beberapa bahan juga, yaitu ada bahan yang pertama ESP32, project board, kabel jumper, servo ini nanti sebagai untuk makan ikannya secara otomatis, kemudian relay untuk stop kontak listriknya, kemudian sensor ultrasonic untuk ketinggian air, colokan untuk pompa, kemudian ada pompa air sama kardus sebagai tempat smart aquarium. Kemudian di sini juga akan menggunakan MQTT broker jenis ENQX pada Ubuntu di AWS EC2. Jadi kita akan menggunakan MQTT broker yang diinstal pada EC2 yang ada di AWS, seperti itu. Oke, langkah pertama kita akan menginstal AWS EC2 jenis Ubuntu pada AWS. Jadi langkah pertama itu kita menuju instance, kemudian instance, kemudian karena kita yang gratis pilih free tier only, kemudian pilih Ubuntu, kita pilih yang biasa saja, yang free trial, kemudian boleh di review apa saja. Setelah itu kita launch. Nah, ini kita bisa create a new pair ya untuk koneksinya. Jadi kita beri smart aquarium dan kita download. Kita simpan. Masukkan di sini semua file. Setelah itu kita launch instance-nya. Nanti kita full instance. Nah, ini kita bisa beri nama smart aquarium. Lalu kita lihat Ubuntu, Linux, kemudian pada security groupnya. Nah, kita di sini edit inbound rows-nya, terus custom CMP 4, kita pilih auto request,
request, ini custom, kemudian tambah lagi untuk agar bisa diakses, yaitu untuk custom TCP. Ini portnya 1.3, kemudian custom, dan di sini nanti nama semua. Sini pilih untuk ini agar bisa kita mengkoneksikan menggunakan MQTT dashboard. Kemudian tambah lagi satu untuk port 1883. Ini juga ini. Sini juga untuk MQTT broker, seperti itu, agar bisa terkoneksi ke sana ya teman-teman. Itu kita save terus. Sudah, kita lihat sebaliknya udah, kemudian kita install ini sudah kita lihat. Nah, di sini sudah mendapatkan IP pabriknya. Sekarang kita akan koneksi menggunakan SSH seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba meremote EC2 yang sudah kita buat, menggunakan putih, menggunakan jalur SSH. Jadi yang pertama itu kita buka putih, generator. Kita akan menggenerator atau mengubah, mengenerate key yang sudah kita download tadi. Kan kita tadi ada yang namanya Smart Aquarium.pem. Nah, ekstensinya PEM. Nah, ini akan kita generate menjadi PPK nanti. Kita open, oke. Kemudian save private key, yes. Namanya samain aja Smart Aquarium. Nanti Smart Aquarium apa gitu. Saya sudah membuatnya di sini. Yes. Nah, sudah. Kemudian pada EC2 yang kita buat, klik EC2-nya, kemudian connect. Pada SSH client kita connect, kita kopikan ini, kemudian kita buka putih. Kita buka putihnya, kemudian kita pas di sini, kemudian pada SSH public function kita buka tadi yang smartphone.ppk tadi, open. Nah, sekarang sudah connect. Kita menggunakan Ubuntu. Ya. Jadi kita sudah bisa meremote situ kita. Kemudian kita akan membuat folder instalasi untuk MQTT blokernya, yaitu kita buat MQX. Nah, setelah itu kita akan mendownload MQX nya, yaitu kalian pilih di sini, klik download MQX. Pastikan downloadnya sesuai ya teman-teman. Jadi MQX broker, kemudian pilih Ubuntu. Nah, sesuaikan Ubuntu sesuai versi kalian yang tadi kalian install pada di situ. Kemudian pilih yang jenis dev. Nah, ini ada tuntunannya gimana cara installnya, seperti itu. Setelah itu kita download MQX-nya pada folder MQX dengan cara widget. Maka filenya sudah ada. Kemudian
Kemudian setelah kita mendownloadnya, kita akan menginstal AMKX dulu. Pertama yang kita lakukan adalah kita clear, kemudian kita install AMKX-nya. Kita installnya. Jika sudah, kita masuk dulu. Nah, jika sini baru kita coba service AMKX start. Nah, setelah kita berhasil menginstal MQTT broker jenis AMKX pada EC2, kita akan coba tes apakah sudah benar terinstall atau belum. Caranya yaitu dengan membuka webnya, itu kita copy IP address publiknya, kemudian kita kopas, kemudian kita masukkan portnya. Tadi kan port ada untuk yang di sini di security, kemudian security groups. Nah, kan kita ini memasukkan untuk dashboard nih, untuk MQTT dashboard. Nah, jadi kita cukup di sini ketik masukkan portnya. Sudah, kita enter. Maaf. Nah, jadi videonya saya baca dulu. Nah, jika sudah masuk, untuk username dan passwordnya yaitu admin dan passwordnya public. Nah, jika kita sudah berhasil membukanya, berarti ini menandakan bahwa MQTT broker kita sudah terinstall pada EC2. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan ESP32 ke MQTT broker. Kita selanjutnya akan mencoba mengkoneksikan antara ESP32 dengan MQTT broker yang sudah dibuat. Jadi nanti cara mengetahuinya adalah di bagian klien ini akan terdapat data klien yang terkoneksi kepada MQTT broker kita. Jadi secara kode pada ESP32 itu seperti berikut. Jadi pertama include library-nya yang dibutuhkan yaitu MQTT dan WiFi. Kemudian masukkan WiFi-nya seperti biasa. Objeknya jangan lupa dibuat. Kemudian pada void setup-nya kita buat serial begin untuk melihat apakah dia berhasil atau tidak. Kemudian mengkoneksikan WiFi-nya. Kemudian di klien engine ini yaitu berisikan IP public MQTT yang sudah kita buat tadi. Maksudnya IP public EC2-nya. Kan jika kita lihat di sini yang kita buat tadi ada IP publiknya nih 38253.189. Nah, ini di copy kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian ada client on message receive ini nanti untuk menerima ada fungsinya, yaitu jika kita lihat message receive itu untuk menerima jika ada masukan dari topik seperti itu. Kemudian di sini connect ini untuk menghubungkan ke MQTT broker yang sudah kita buat. Jadi fungsi connect-nya itu sebagai berikut. Jika WiFi tidak connect maka akan melakukan koneksi sehingga sampai berhasil. Kemudian print alamat IP kita. Nah, di sini untuk mengkoneksikan ke MQTT broker, di mana dalam logic ini akan selalu mengkoneksikan untuk berusaha connect pada MQTT broker kita dengan cara pada parameternya berisikan nama kita, nama untuk terkoneksi di sana nanti sebagai apa, kemudian ada username sama password. Nah, ini bebas mau kalian masukkan sebagai apa. Kemudian ada delay 1000 ini 1 detik. Jadi kalau semua nggak berhasil, nyoba ulang lagi sampai berhasil. Kemudian ini untuk koneksi, ini subscribe ini masih belum, kita akan coba di tahap berikutnya. Jadi hanya mencoba untuk agar terkoneksi seperti itu. Kemudian ada void loop. Di sini jangan lupa kliennya di loop agar selalu terkoneksi.
Kemudian kita coba running SP32 nya. Open serialnya, kemudian kita jalankan. Nah, jika kita ada di sini, kita bisa membalas simulasi. Sepertinya ada gangguan ya teman-teman. Kita coba update ini. Nah, di sini sudah terhubung ke WiFi sama juga terkoneksi ke MQTT broker. Jadi kalau kita lihat di sini, jika kita ke klien, kemudian kita, nah di sini sudah terhubung nih IP address kita. Ini adalah sebagai pertanda bahwa kita sudah masuk. Nah, ini ada juga username-nya, kemudian portnya, bahwa mengindikasikan bahwa SP kita sudah terkoneksi pada MQTT broker jenis ANPX. Nah, selanjutnya di tahap berikutnya kita akan mengimplementasikan alat-alat pada Smart Aquarium. Jadi mari kita lihat ke part 2-nya. Thank you.